ja, ha, jim, ha, kha, da, la, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, an, ra, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha. Ya, ada 28. Ada juga yang menyebutkan 29. 29 itu hamzahnya dipisah sama alif. Teman huruf ini makronya berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Pertama dan satu al-halqi, al-lisan, asy-syafatain, as-sauf dan al-khansum. Ini sudah kita pelajari kemarin. Saya merangkum dalam sebuah video singkat saya buatkan. Pertama halqi, itu yang pertama di atas. Kedua lisan, sudah kita pelajari kemarin. Ini cuma merangkum saja. Pertama al-halqi, yang keluar dari tenggorokan. Ini dia tenggorokan. Ada berapa huruf? Ada 6 huruf. Jadi ini wa sama kha. Ya. Di sini tenggorokan paling atas. Ada al-halqi. Allah kha. Allah kha. Gambar tenggorokan kita nih. Ra sama kha. Ni ghairil maghdub. Ni khairun min alfi syahr. Kadang-kadang di Fatihah ini kita baca ini sebenarnya ghairil maghdub. Kemudian a sama ha di tengah tenggorokan. Kemudian ha sama a di bawah tenggorokan yang paling bawah atau aqsal halqi. Dalam prakteknya di surah Fatihah kita sudah praktekkan kemarin. Kita baca surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ha di tengah tenggorokan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A juga tenggorokan di tengah. Jadi nggak boleh alhamdulillah, alham terlalu bawah kemarin ya. Ini yang bawah hi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ini merubah huruf. Ini lahan jadi namanya. Merubah huruf itu haram. Jadi kita yang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Yang tahkim di mana kita lihat bismillah sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pengalihan. Him ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Sifatnya ini hamas. Hamas itu mengalir nafas kita. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Alhamdulillah. Bahayanya ketika kita zikir alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menyerapahi Allah, memaki Allah. Bahaya. Di tengah tenggorokan ha sama a. Balik lagi di tadi Allah, kha, a, ha, ha, ha sama hamzah. Lanjutkan. Kemudian yang kedua, huruf yang keluar dari syafawi atau syafatain, dari kedua bibir. Ada 4 huruf. Satu fa di dalam gigi dan fa di dalam bibir bawahnya dekat ke gigi atas. Fa ammal yatim. Famay ya'mal afala ya'lamu. Bukan
sifatnya hamas, mengalir nafas, makanya fa. Kemudian ma juga di bibir. Kedua-dua kita lihat bibir atas disatukan sama bibir bawah, muncullah mereka bertiga ini. Ma, ba, wa. Ma, ba, wa. Kalau wa ini dia belum ya, wa. Lanjut ke makhraj dua ini kita sudah hafal. Makhraj halqi sama syafawi. Selebihnya semua ke lidah. Selebihnya semua lidah. Hanya kita bisa hafal. Kalau halqi tadi gha, kha, a, ha, ha, a, tenggorokan. Di lidah fa, ma, ba, wa. Fa, ma, ba, wa. Selebihnya semua di lidah. Selebihnya semua di lidah. Nah, ini lidah. Lidah itu huruf yang sangat banyak. Pertama kita lihat di atas ro. Kita lihat ini lidah kita kelanian di sini ya, ro. Maka kita terbunyikan ro. Karena lidahnya masih di sini. Ini makhraj yang paling benarnya adalah ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti kita belajar baru kita latih. Sudah pun kita latih, namun nggak mampu, alhamdulillah kita sudah tidak lagi ditanya karena kita sudah belajar. Kemudian lidah kita ke atas kemarin. Lidah ini kemarin. Kemudian la juga lidah ke bagian ini. La. Kemudian ta di ujung lidah. Ini dia, ta. Da juga di ujung lidah, da. Lidah kita ini di gigi as-sanaqul ulya, artinya di gigi seri depan lidah kita. Ta, da, po, lidah kita, po rasanya. Kemudian ta ujung lidah juga diberikan sedikit ke gigi apa? Lebihkan sedikit dari gigi kita ini. Za, zo. Kemudian sin. Bawah ke bawah itu mana di bawah sin? Gigi kita di gigi bawah. Gigi depan bawah sa, za, so, ini huruf isti'la nih, tebal so. Kemudian masuk ke lidah, pangkal lidah. Ini dia pangkal lidah ini termasuk lidah yang paling pangkal dari bawah. Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tanah kita menanam ya. Jadi mustaqim. Jalan yang lurus, mustaqim. Kemudian kaf juga di pangkal lidah, cuma dia di atas sedikit ya, geser sedikit. Ka. Iyyaka na'budu. Ka. Hamas ini ka. Ada sedikit nafas. Ka. Kalau tidak ya syiddah kuat. Kemudian jim. Ja. Lidah kita agak di perut lidah itu dia ja. Ada siddahnya ja. Bukan ja. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan jim tapi nirrajim. Jim, ja, jim, ju. Ada penekanan ja. Kemudian sya di tengah lidah. Lihat hurufnya di sini sya di tengah lidah dan menyebar nafas di dalamnya sya. Tafashi, hukum sendirinya tafashi sya. Kemudian huruf iya di tengah lidah juga agak ke ujung sedikit ja, agak lebih ke tengah ja. Kemudian bo, dia ada panas sedikit bo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah lidah
Ra, Sa, Za, Sa. Qaf, Kaf, Jim ya. Shin, Ya, Bo. Banyak huruf yang di sini lebih daripada huruf bibir sama huruf tenggorokan tadi, semuanya ke lisan. Kemudian lanjut lagi ke keempat, bunyi yang keluar dari makhraj zauj. Apa itu zauj? Zauj itu rongga mulut. Rongga mulut. Kalau ada huruf alif, ada di awal huruf fathah a. Rongga mulut kita terbuka. A inilah gambaran suara ini. A, I, U. Huruf masih ma, mi, mu, wa. Ini gambaran suara nih. Maka terbuka nih. Makanya D dia kali A buka, I, U, ya, I, U. Jelas ya. Ini zauj, rongga mulut. Ini huruf mana ini? Huruf yang panjang. Huruf panjang itu huruf dasarnya disebut dengan mad asli adalah alif, waw, dan ya. Kalau kita buat mim sini ada ini ma jadi panjang. Ini alif ini. Ini fungsi alif itu memanjangkan suatu baris. Nah, ini bukan hamzah karena tidak ada barisnya. Mi. Oh iya, betul. Mi. Ya, tidak panjang karena awalnya barisnya bukan fathah. Nah, ada mi'atin, Kalau mi'atin walaupun alif di sini. Kenapa? Karena barisnya kasroh, baris di bawah. Tapi kalau di bawah, di atas fathah, jumpa sama alif, dimanapun letaknya dia panjang. Selagi tidak ada huruf lam yang mempengaruhi setelahnya. Mat yang kedua ya, diawali baris di bawah, panjang dan tetap. Sebelum dia mati, sebelum dia sukun baris apa saja, baris apa di bawah, jumpa dia sama panjangnya. Mi, apalagi mi, li, allati, panjang. Kemudian huruf waw. Huruf waw mati. Huruf waw mati baris depan sini pasti panjang. Kalau apa saja huruf waw jumpa sama huruf apa saja di sini, asalkan dia dhamma akan panjang. Qalu, lu panjang karena jumpa waw mati. Inilah namanya mad asli. Asli itu asal panjang itu dari sini. Lu jumpa sama a di sini hamzah, maka dia jadi panjang banyaknya. Artinya mad jais. Dari sini semua mad wajib, mad jais, mad silah qasirah, mad tawilah, mad badal, mad tamkin, sehingga pas ini semua dari sini. Makanya disebutkan mad asli itu. Asal mad. Jadi inilah yang zauj, yang rongga mulut. Kalau ada 3 huruf itu yang mati, maka dia keluar dari rongga mulut. Kemudian yang keempat, kelima, di rangkuman yang kita pelajari. Yang terakhir, khaisum. Khaisum itu huruf yang bacaan keluar dari hidung. Keluar dari hidung. Ternyata hidung ini juga berfungsi dalam membaca Quran. Yang dimana tuh yang berdengung-dengung. Coba kita contohkan yang berdengung. Apa famai ya'mal, famai dengung ya. Contohnya kita buatlah ini baris an, in, un ini jumpa sama nun dan nun mati, jumpa sama ba namanya. Mim ba'di. Ini dengung nih, mim ba'di. Kalau kita tutup hidung kita nggak akan bunyi dia karena membutuhkan hidung. Mim nggak bisa ya, maka dia
masuk ke hidung. Mim ba'di. Ada juga yang enggak membutuhkan hidung, kita masuk ke hidung, itu salah. Mim ba'di ini yang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, iklab, ikhfa, ikhfa hati yang huruf 6 ya. Ikhfa hakiki huruf yang 15, tajim, itu semuanya mengandung dengung. Setiap bacaan yang berdengung yang membutuhkan hidung, maka itu keluaran dari waisum di hidung. Kemudian mim mati dan nun mati ini mim tasdid sama nun tasdid. Baca apa saja dan lupa sama ini, maka dia berdengung. Ikun amma atau baris aiu. Anna amma membutuhkan itu namanya waisum. Kemudian gunnah musyaddadah. Ini kan gunnah musyaddadah dari mim dan nun tasdid. Kemudian gunnah mislain, huruf yang mim jumpa ba, mim mati jumpa mim, mim mati jumpa ba, mim mati jumpa mim, itu umum. Kemudian idgham mutajasnain, huruf yang sejenis nun sama mim berjumpa, maka dia dengung. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf, huruf an, dia yang berdengung-dengung ya. Baik, inilah yang gambaran dan huruf yang keluar dari tenggorokan dari waisum itu yang berdengung. Oke, kita buat sebuah contoh dari Al-Quran dan sengaja ada speaker supaya kita bisa dengar pengucapan huruf dalam Al-Quran. Fatihah kita buat dengan الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini Syekh Al-Fa'i ya. Ini sebagai gambaran kita harus dengar juga Syekh membacakan Al-Quran, surah Fatihah khususnya juga surah yang wajib. Jangan kita padatkan bacaan yang kita ikut-ikut orang. Ikut maksudnya orang yang tidak tentu. Kalau dari imam dari Masjidil Haram itu sudah pasti kebenarannya persennya lebih banyak. Jadi kita tidak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf yang keluar dari bibir. Bis sin dari lisan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. So boleh juga ihdinas sirat. Ya, kita belajar ihdinas siratal mustaqim. Si tadi tidak siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him di bawah tenggorokan. Ghairil yang paling banyak ini yang banyak kita kesalahan. Ghairil jangan ghairil atau ghairil tapi yang benar ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada buah gambaran Bu? Memang ya, untuk bagus bacaan
harta yang kita pelajari tadi 5 depan kita akan belajar sifat huruf. Sifatnya itu ada dua, sifat yang berlawanan sama sifat yang tidak berlawanan. Ada yang mengalir nafas, ada yang tidak nafas, ada yang enggak mengalir nafas kan. Ini saja mungkin Ibu ada yang mau tes boleh belajar satu surah yang pendek dari Ustaz di Arab. Jadi surah apa dan surah An-Nas saja ya. Tidak lama karena libur hari ini. Gimana cara mengucapkan surah An-Nas yang sering kita baca dalam sehari-hari? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini lidah dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Masuk tengok tadi yang dihitung bin nas. Kadang-kadang anak-anak kita baca Qul a'udzu birabbin nas, belum masuk hidung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Malikin nas, ilahin nas. ilahin, ini bawah dibawahkan, ilahin nas. Lagi Min syarril waswasil khannas. ini yang masuk ke hidung juga. Ayo qaisum. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini banyak hidung lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat pertama ini ada dua bentuknya ini. Minal jinnati wan nas. Mungkin di sinilah kita hari ini kita hafal surah An-Nas ini ya Bapak Ibu. Ya, besok surah Al-Falaq ya. Kita contohkan makhluk tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min ikhfa demo masuk ke hidung. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Insyaallah hari ini kita menghafal surah An-Nas, besok surah Al-Falaq. Kesempatan semua ada mau bertanya apa Ibu? Ada kita lanjutnya subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan saya Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun niat untuk mengajari, tidak ada, tapi niat kebersamaan kita terus. Inilah bukti kita cinta sama Al-Quran. Begitu juga yang